Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Kali ini saya akan berbagi lagi, akan memotivasi lagi teman-teman yang sedang menghadapi gangguan asam lambung, yang sudah disertai dengan kecemasan, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, ya. Dan apa yang akan saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman ya, bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan ini ya. Setidaknya saya berbagi ini supaya teman-teman itu ada inspirasi bahwa sebenarnya gangguan ini bisa sembuh dan teman-teman itu harus yakin bahwa gangguan ini bisa sembuh. Karena saya yakin sekali teman-teman juga bisa sembuh ya. Kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman ya. Saya bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan ya. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini ya. Alhamdulillah sudah sembuh. Saya dulu juga sama seperti teman-teman, merasakan kebingungan, kebosanan menghadapi gangguan ini dengan segala macam sensasi. Yang mungkin orang bilang ini sensasi ini sejuta sensasi atau 1001 sensasi atau 100.000 sensasi, intinya yang dirasakan itu banyak sekali. Hampir setiap hari, setiap saat kita merasakan. Banyak sensasi-sensasi yang dominan ya. Mungkin masing-masing orang itu bisa berbeda. Dominan di sensasi seperti apa? Kalau saya dulu itu dominan di keliengan, sempoyongan ya. Dan itu membuat produktivitas pekerjaan ya. Produktivitas saya dalam bekerja itu menurun drastis. Karena apa? Mau mengerjakan ini takut, mengerjakan itu takut. Belum lagi tenaganya itu drop, nggak ada tenaga. Bawaannya itu setiap hari lemes, pusing, sempoyongan, keliengan, seperti mau ambruk. Itu sensasi yang dominan yang saya rasakan. Ya, itu secara fisik ya teman-teman ya. Yang secara psikis ya, selalu berpikir aneh-aneh bahwa umur nggak panjang lagi. Ada sensasi yang nyolek sedikit, berpikirannya sudah penyakit berat gitu ya. Dan itu terjadi setiap hari ya. Kadang mendengar berita ini takut, berita kematian takut, berita tentang penyakit asam lambung itu berbahaya, takut sekali. Kita langsung sesak napas, napas susah, napas nggak plong, hidung mampet, tapi nggak pilek, ya. Udah lagi tenggorokan itu sering mengganjal, banyak sekali macamnya. Saya dulu juga merasakan seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman ini bingung, beberapa cara teman-teman itu sudah alami, atau beberapa cara teman-teman itu sudah coba, tapi belum membuahkan hasil. Nah, ini perlu diketahui ya teman-teman ya, masing-masing orang ini bisa saja berbeda ya. Jadi jalan kesembuhan masing-masing orang itu bisa berbeda. Sembuh dari gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya. Kalau sembuh dari gangguan asam lambung saja, mungkin banyak ya teman-teman ya, dan waktunya itu tidak sebentar, waktunya itu tidak lama ya, sebentar saja biasanya itu sudah sembuh. Kalau hanya gangguan asam lambung saja yang tidak disertai dengan gangguan cemas. Nah, di sini ya teman-teman ya, kadang kita seperti tidak menyadari bahwa saya tidak cemas kok mas, saya tidak khawatir kok mas, saya tidak takut kok mas, hanya sensasi fisik ini saja yang sering mengganggu saya. Nah, secara tidak langsung ya teman-teman, karena sensasi fisik itulah kita jadi sering cemas, kita sering memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi, kita pikirkan, kita berandai-andai ya, seandainya ini nanti nggak sembuh, terus saya itu bagaimana, nasib saya itu bagaimana. Nah, sering kita itu berandai-andai seperti itu ya. Dan di sini ya teman-teman, saya akan berbagi ke teman-teman ya bagaimana perjalanan saya. Mungkin di video-video saya sebelumnya sudah banyak sekali saya sampaikan ke teman-teman, saya bagikan ke teman-teman bagaimana perjalanan saya ya, dari yang mulai terkena sampai di fase yang parah menurut saya ya teman-teman, sampai di masa pemulihan sudah saya bagikan. Tapi di sini akan saya bagikan rangkumannya saja ya. Jadi kesimpulannya adalah sembuh dari gangguan asam lambung ini butuh ketelatenan ya. Karena teman-teman jangan hanya mengandalkan obat saja ya. Bukan berarti saya itu tidak mendukung teman-teman itu mengkonsumsi obat ya, obat kimia maupun obat herbal. Karena saya sendiri pun dibantu dengan obat. Akan tetapi ya, ketika kita mengkonsumsi obat, alangkah baiknya ya, kita barengi dengan kita menerapkan
3 pola hidup sehat ya. Pola makannya kita jaga ya teman-teman, jangan sampai telat. Terus makanan-makanan yang kita makan itu juga kita kendalikan ya, atau kita sensor beberapa macam makanan yang mungkin ini bisa menyebabkan asam lambungnya itu naik ya, itu kita hindari dulu saja ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Kalau teman-teman nggak mau menghindari juga nggak apa-apa. Tapi saya di sini berbicara pengalaman saya ya teman-teman ya. Terus yang kedua teman-teman itu jaga pola hidupnya. Pola hidup yang apa? Dulu saya itu sering tidak bisa tidur ya, memikirkan penyakit ini. Nah, gimana mau bisa tidur ya? Gangguan asam lambung ini kan banyak sensasinya ya. Kita sudah kepingin tidur, kepikiran ini itu dan sebagainya sampai kita nggak bisa tidur. Akan tetapi ini bisa dilatih ya. Pokoknya teman-teman itu dilatih. Usahakan setelah makan selang 2 jam kita sudah mapan tidur aja, istirahat. Mungkin dibantu dengan teman-teman itu nyalakan audio musik relaksasi, atau mungkin teman-teman muslim ya bisa mendengarkan kajian-kajian ya, atau mendengarkan apa namanya, mendengarkan ini apa namanya, orang ngaji gitu ya teman-teman ya, itu kan banyak ya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan seperti ini, tapi intinya teman-teman itu istirahat malam itu ya harus dijaga ya. Jangan sampai karena teman-teman itu belum bisa tidur, nanti saya nunggu ngantuk dan sebagainya. Walaupun teman-teman belum bisa tidur, usahakan mapan saja di tempat tidur ya. Jangan dipaksa untuk tidur gitu, jangan ya. Tapi kita coba relaksasi dulu. Kalau kita sudah relaksasi ya di tempat tidur, nanti lama-lama kita juga akan bisa tidur ya. Dan kalau kita latih setiap hari, nanti teman-teman juga akan terbiasa. Teman-teman akan bisa tidur sesuai dengan jadwal ya teman-teman. Karena untuk istirahat malam ini ya ini sangat penting ya teman-teman ya untuk proses kesembuhan. Nah, yang ketiga adalah pola pikir kita. Seperti kita ketahui ya teman-teman ya, namanya gangguan asam lambung ini ya memang seperti yang kita rasakan ya, itu kan banyak sekali sensasinya ya, dan itu setiap hari muncul. Akan tetapi teman-teman itu selalu ketika sensasi muncul itu teman-teman itu cemas, teman-teman itu takut. Ya saya tidak menyalahkan teman-teman karena saya pun dulu juga sama seperti itu ya. Akan tetapi kita yakinkan pada diri kita ya teman-teman, kita yakinkan terus, kita doktrin pada pikiran kita, yakinkan terus bahwa sensasi-sensasi yang muncul itu ya itu tidak berbahaya ya. Apalagi kalau teman-teman itu sudah memeriksakan diri ke dokter dan tidak ditemukan penyakit lain ya, sugestikan kepada pikiran kita. Kita yakinkan lagi kepada pikiran kita bahwa ini nggak apa-apa, ini murni karena gangguan asam lambung yang disertai dengan gangguan cemas ya. Jadi caranya untuk mulai kita itu bisa membangun mentalnya, yakinkan kepada diri kita, ini nggak apa-apa, kita pasti kuat, kita pasti bisa ya teman-teman ya. Dari situlah nanti teman-teman itu mentalnya itu akan terbangun. Kalau teman-teman mentalnya sudah terbangun, insya Allah kesembuhan teman-teman itu akan lebih cepat ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya pun dulu juga hanya mengandalkan obat saja, pingin ke apa namanya dokter sana, dokter sini yang katanya sudah canggih dan lain-lain. Tapi ya memang tidak membuahkan hasil seperti yang saya inginkan ya teman-teman ya. Jadi pada waktu itu saya juga tetap rutin berobat ke dokter. Di satu dokter saya fokus ya. Di situ saya itu juga intinya dikasih wejangan lah ya, apa ya, nasihat gitu ya. Jadi intinya obat ini memang kamu perlu untuk mengkonsumsi karena dengan kondisi fisik kamu sudah seperti ini ya, kamu harus dibantu dengan obat. Tidak kalah pentingnya kamu itu harus menjaga yang namanya pikiran kamu. Jangan takut. Jangan takut, seperti itu ya teman-teman. Kamu harus melatih ya. Kamu mau pergi, kamu bilang takut. Kamu mau ke sana, bilang takut. Kalau kamu akan takut-takut terus, kamu akan lama sembuhnya. Jadi mau pergi, pergi saja ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman itu bisa berlatih dengan cara mungkin di sekitaran rumah saja dulu, nggak usah yang langsung ke pasar atau mungkin ke tempat keramaian lainnya atau menghadiri perkumpulan apa namanya suatu acara gitu ya. Latih dulu di sekitaran rumah kita. Karena apa? Karena dengan kita itu berlatih nanti akan terbiasa.
Nah, di sini juga kan banyak sekali ya, fasenya itu macam-macam. Teman-teman yang nonton video saya ini kan banyak fasenya. Ada yang benar-benar masih takut, sempoyongannya masih tinggi, intensitas keliengannya masih luar biasa. Ada juga yang sudah berani keluar rumah, berani bepergian, berani ke pasar, tapi masih merasakan sensasi. Nggak apa-apa, itu wajar ya teman-teman, karena seiringnya berjalannya waktu ya, kita berlatih, terus nanti akan terbiasa. Saya pun dulu juga sama seperti itu ya teman-teman ya. Saya sudah bisa ke pasar, ke tempat keramaian, pergi jalan-jalan sendiri, tapi masih merasakan sensasi. Saya dulu juga merasakan seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah apa namanya hilang percaya diri. Jadi ketika teman-teman sudah bisa beraktivitas, teman-teman itu mungkin sudah bisa bekerja ya, atau mungkin teman-teman sudah bisa bersosialisasi walaupun itu masih terbatas, nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu, itu nanti teman-teman itu akan terbiasa dan nanti kesembuhan itu tanpa kita sadari ya teman-teman. Itu pengalaman saya ya teman-teman. Jadi di sini saya hanya memotivasi teman-teman saja. Kalau teman-teman mungkin tidak cocok dengan apa yang saya bagikan ini ya teman-teman, cara saya, ya nggak apa-apa ya teman-teman, karena kesembuhan masing-masing orang itu bisa berbeda jalannya. Yang penting kita masih mau berusaha, karena saya yakin sekali teman-teman itu bisa sembuh, saya yakin sekali. Kembali lagi ya, teman-teman sudah periksakan diri ke dokter dan tidak ditemukan penyakit lain, dan selalu bilangnya ini asam lambung, jaga pikiran, jaga pola pikir, dan lain-lain. Ya memang seperti itu ya teman-teman. Tinggal kita yakinkan kepada diri kita, apa yang kita rasakan pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, sensasinya ya seperti itu. Tidak berbahaya ya teman-teman, itu hanya mengganggu pikiran kita. Jadi kita kuatkan pikiran kita kuatkan mental kita, nanti lama-kelamaan mental itu terbangun dan kita itu tidak takut lagi ya, mulai berkurang ketakutannya, kecemasannya mulai berkurang. Insya Allah teman-teman akan segera sembuh, saya yakin itu. Oke teman-teman, sekian dulu, insya Allah nanti disambung lagi dengan tema yang lain. Semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.